Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Para jamaah sekalian, bicara tentang pendidikan anak, tentu kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang ya. Tapi karena pendidikan anak ini melibatkan banyak unsur di sana. Di sana ada orang tua, di sana ada lingkungan, dan di sana ada sekolah. Ini tiga elemen yang berkaitan erat dengan yang namanya pendidikan anak. Tidak bisa kita fokus hanya melihat satu sudut pandang saja, yaitu pada melihat sisi anaknya saja. Tidak bisa. Tapi inilah yang terjadi mayoritas di masyarakat kita. Sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, orang tua langsung tunjuk hidung, memojokkan dan menyalahkan tanpa melihat faktor-faktor yang lain yang sangat berpengaruh akan pertumbuhan dari anak itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena orang belajar itu dari dua gerbang utama. Seseorang itu belajar melalui dua pintu utama. Siapapun dia, mau anak kecil, mau orang dewasa, setiap diri kita akan belajar lewat dua pintu utama. Apa itu? Melihat dan mendengar. Itulah dua pintu utama pembelajaran. Apa yang kita lihat, itulah yang akan mengisi hati kita. Apa yang kita dengar, itulah yang akan mengisi hati kita. Hati disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi aniyatan min ahlil ardi, wa aniyatullahi fi ardi qulubu ibadihi salihin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki bejana-bejana di muka bumi ini. Bejana Allah di muka bumi ini adalah hati-hati orang yang saleh. Para ulama pada menjelaskan hadis ini seperti Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab dan yang lainnya menjelaskan bahwa ini adalah sebuah perumpamaan akan hati setiap orang. Rasulullah SAW mengumpamakan hati ini ibarat sebuah bejana, tempat, di mana tempat itu adalah sesuatu yang bakal digunakan untuk menaruh unsur lain. Itulah hati. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang kita taruh di situ? Ya.
apa yang ditaruh di situ. Tentu kalau yang ditaruh di sana adalah madu, makanan-makanan bergizi, maka akan sehat semuanya. Tapi kalau yang ditaruh di sana adalah kotoran, jorok, maka akan berpenyakit dan rusak. Ketika hati itu sehat, maka ala fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketahuilah di dalam tubuh kita ada segumpal daging kecil. Kalau dia baik, maka baik semua tubuh kita. Kalau dia rusak, rusak semuanya. Abu Hurairah mengatakan hati itu ibarat raja. Jika rajanya baik, maka semua rakyatnya akan baik. Jika rajanya rusak, maka rusak pula semua rakyatnya. Itulah hati kita, ibarat bejana. Ya. Apa yang diisi di dalamnya? Oke, sekarang lewat mana mengisi bejana itu? Pintu untuk mengisi bejana, yaitu hati ini adalah apa? Mata dan telinga. Apa yang kita lihat, itulah yang mengisi hati kita, bejananya tadi. Apa yang kita dengar, itulah yang mengisi bejana itu tadi. Nah, yang terisi itulah yang akan tercatat di dalam hati. Dan itu terjaga dengan sangat kuat. Nah, dari situlah hati itu akan berfungsi menggerakkan seluruh tubuh manusia. Seperti hadis Nu'man bin Bashir tadi. Dari situ dia akan menggerakkan semua. Termasuk dia akan menggerakkan mata dan telinga untuk mendengar yang sesuai dengan isinya. Ini makanya Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh telinga, mata dan hati. Nah, disebutkan tiganya. Semua akan ditanya sama Allah. Kemudian di surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan. Katakan kepada perempuan-perempuan, qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada perempuan-perempuan untuk menundukkan pandangannya. Wa yahfadhu furujahum wa yahfadna furujahum. Lalu mereka akan menjaga kemaluannya. Kelanjutannya apa? Dzalika azka. Itu semua akan mensucikan hatinya. Jadi kesucian hati dikaitkan dengan apa? Pandangan mata. Jadi inilah pintu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Mata, telinga ini pintunya. Pintu gerbang informasi, di mana informasi itulah yang akan mengisi apa? Hati. Faham konsep ini? Jadi kita bicara pendidikan sekarang. Nah, yang mempengaruhi perilaku anak itu apa? Yang mempengaruhi perilaku anak adalah apa yang terisi di dalam. Paham sekarang Anda? Apa yang terisi di dalam hatinya. Lalu isi hatinya itu apa? Ya, isi hatinya apa? Kembali lagi kepada prinsip di atas. Berarti isi hatinya tadi apa? Hah? Kok bengong? Apa isi hati tadi? Apa yang dilihat dan apa yang didengar. Oke, ini satu prinsip. Kita beralih sekarang. Lalu,
Nah, kita bicara anak-anak sekarang. Lalu, apa yang dilihat oleh anak ini? Apa yang didengar oleh anak apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama dilihat oleh anak itu adalah bapak ibunya. Bukan ustadz-ustadz yang di sekolah. Itu berikutnya. Bukan sekolah ustadz itu iya. Tapi yang utama siapa? Orang tua. Nah ini yang perlu kita camkan biar kita ini tidak jadi tukang parkir gitu loh jamaah. Tukang parkir itu apa kerjanya? Hah? Nunjuk-nunjuk, nyuruh-nyuruh. Ya kan? Nunjuk-nunjuk, nyuruh-nyuruh. Tukang parkir. Padahal semua itu aslinya apa? Yang dilihat, yang didengar anak. Dan yang didengar anak, yang dilihat adalah bapaknya. Mboe katanya. Kenapa sahabat itu mulia? Kenapa? Kenapa sahabat itu mulia? Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih. Begitu juga yang sama Hanzalah al-Usaidi pun sama. Abu Bakar As-Siddiq juga sama komentarnya. Idza ra'ainaka raqqat qulubuna wa raghibna ilal akhirah. Wahai Rasulullah, kalau kami melihatmu, hati kita ini akan dipenuhi dengan keimanan. Dan kami akan berharap pengen masuk surga. Oke, yang dilihat. Atas dasar itu, seorang perempuan yang bernama Ummu, adik duduknya yang pintar ya, Masya Allah. Nah, begitulah. Ummu Sulaim, ketika Rasulullah SAW sudah selesai bangun Masjid Nabawi, kemudian beliau bangun rumah 2 buat istrinya, kan gitu. Kemudian datang Aisyah, datang Saudah, dijemput. Rumah keluarga Rasulullah SAW udah ready di Madinah, datanglah Ummu Sulaim menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hadza khuwaidimuk. Wahai Rasulullah SAW, biarkan anakku ini, yaitu Anas bin Malik, menjadi pembantumu di rumahmu. Akhirnya Anas bilang, 10 tahun saya berada di dalam rumah Rasulullah SAW. Berarti apa yang dilihat oleh Anas? Apa yang didengar oleh Anas? Allah pun berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalian. Dari kalian. Atau di ayat yang lain, min anfusihim. Dari jenis kalian. Ini satu. Ada penjelasan menarik dari Ibnu Katsir tentang jenis kalian ini. Bukan maksudnya sekedar, oh Rasul itu manusia bukan jin. Nggak usah dibahas itu. Ya pastilah. Kan gitu kan. Ada makna yang lebih di situ. Kemudian Rasul ini ngapain? Yatlu alaihim, membaca. Dari jenis kalian, dia baca. Apa makna dari jenis kalian? Ibnu Katsir menjelaskan jemaah. Dari jenis kalian itu maksudnya adalah Rasul ini suka duduk-duduk sama kamu, ngobrol sama kamu. Kamu juga saling nanya sama dia. Dia juga akan memberikan solusi kepada kamu. Mengarahkan kamu, kata Ibnu Katsir.
Yatlu alaihim, membacakan kepada kamu ayat Al-Quran. Berarti semua ini kalau kembali kepada objek didik, berarti apa yang terjadi pada anak itu? Melihat, mendengar langsung bersama kamu, duduk sama kamu, ngobrol, dengerin. Kamu nanya, dia jawab, denger, melihat. Mendengar, melihat. Nah, apa yang didengar, apa yang dilihat terangkum dalam mana? Lembaran-lembaran hati, wadah tadi. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan kaum filsafat, mengatakan akal itu di mana? Di hati, Pak. Hati itu tempatnya akal. Afalam yasiru fil ardi fayanzur afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Kenapa mereka tidak melihat kekuasaan Allah di muka bumi ini sehingga mereka memiliki hati yang digunakan untuk berakal? Berarti akal di mana? Di hati, Allah yang bilang. Ya. Nah, apa yang dilihat, apa yang didengar, itulah tulisan-tulisan yang terangkum di dalam hati dia, di akalnya dia. Ini satu fenomena. Nah, apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengar oleh anak yang pertama kali adalah, ya bapak nih mas, ibunya mas. Coba saya kasih contoh Anda. Anda pasti dalam banyak hal yang teringat pertama kali pada diri kita apa? Pasti orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Ya kan? Kita duduk aja di gini, ada air. Langsung kita ingat dulu. Abah dulu kalau duduk begini airnya nggak segede, nggak kecil begini. Airnya pakai emok kata orang Jawa kan gitu kan ya. Tahu emok mas? Gelas yang gede itu loh, emok gede gitu. Dulu kita kecil-kecil nanya, bi gede nih, kita bahasa Jawa Timuran nih ya, gede nih gelasnya bi, gede mah, mesisan katanya, sekalian gitu. Ini memori ini ada tidak? Terus ada sampai mati, kita mati baru selesai. Kenapa? Itu yang kami lihat, itu yang kami dengar. Siapa? Ya orang tua kita. Jadi ini satu konsep yang konsep Al-Quran ini. Inilah konsep Rasul SAW. Inilah para sahabat bahwa pendidikan itu bukan tukang parkir. Pahami itu jamaah. Bukan tukang parkir. Tukang apa? Tukang nyuruh, nonjok-nonjok, nyuruh-nyuruh. Ini bukan begitu caranya. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan ayat yang di surat Al-Mutaffifin itu. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka, binasa orang-orang yang memiliki sifat tatfif. Apa itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli sama orang, dia minta sempurna. Beli kangkung minta bonus telur dia jamaah. Ya Bu ya. Beli kangkung minta bonus telur. Tak sempurna dia. Wa idza kaluhum, tapi kalau dia yang dagang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun mas. Dikurang-kurangi, dipotong-potong. Risol apa Bu? Ayam.
Belilah Anda makan, ayamnya kakak bunyi-bunyi jamaah. Baru mau habis, muncul tuh potongan kecil di pojoknya risol. Nyata tidak? Lalu Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan ini contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mutaffifin bukan hanya sekedar ini, katanya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Saya bacakan ke Anda. Hadzal mithal alladzi dzakarahu Allah taala fil kail wal wazni huwa mithalun. Contoh yang Allah sebutkan ini yaitu berkaitan dengan timbangan dan ukuran takaran. Ini contoh. Fayuqasu alaihi kullu ma asbahahu. Maka dianalogkan semua contoh kasus-kasus yang lain yang semisal dengan ini. Yaitu apa? Kullu man talaba haqqahu kamilan. Siapapun yang meminta haknya utuh 100% ingin dipenuhi mimman huwa alai atas orang lain yang punya kewajiban kepada dia wa ma'na al-haqqal ladzi alaihi tapi dia sendiri tidak menunaikan kewajiban dia kepada orang itu, maka fa innahu dakhilun fil ayat al-karimah, maka ini masuk di dalam konteks ayat ini. Contoh seorang suami kepada istrinya. Berarti contoh pula orang tua dengan siapa? Anak, nuntut anaknya A, B, C, D. Anda kerjain gak? Diem langsung. Ya kan? Kita ngerjain gak itu semua? Kalau kita nggak ngerjain, berarti kita bukan orang tua. Apa? Tukang parkir. Anda bukan orang tua, Mas. Saya bukan orang tua. Saya tukang parkir. Jadi nyuruh-nyuruh tak, Mas. Lihat, ya Pak. Bukan sekedar itu, malah kita apa? Terkena ancaman, wail, celaka kita. Wailun lil mutaffifin. Berarti kita ini orang tua yang memiliki sifat tatfif. Yaitu apa? Menuntut hak kita penuh, tetapi haknya orang tidak diberikan. Ini wail, celaka ini. Nah, camkan ini jamaah. Sehingga kita ini kerjanya nggak nuntut aja. Sama anak nuntut aja. Sama sekolah nuntut aja. Apalagi sekolah ya, ngerasa kita apa? Ngerasa bayar, Pak. Nuntut, kan saya udah bayar mahal di sini. Loh, Pak. Saya dulu di pesantren Al-Irsyad, ingat saya. Ada satu orang datang nemuin saya. Menarik ini Pak. Saya temui. Dari Purwokerto, ingat saya masih waktu itu. Datang satu keluarga. Ngomong begini, Ustadz, kami ingin memasukkan anak kami ke pondok sini. Ya, tolonginlah Ustadz biar masuk. Gini. Dia ngomong macam-macam. Saya nanya, maaf, Anda siapa? Saya pamannya. Oh, ayahnya yang mana? Ayahnya nggak ikut. Ibunya mana? Ibunya nggak ikut. Terus Anda siapa ini semua? Kami paman-pamannya. Kenapa ayahnya nggak ikut? Ayahnya udah lepas tangan Ustadz dari dia. Oh gitu. Saya bilang, kalau ayahnya lepas tangan, terus Anda mau kasihkan ke saya? Pinter amat kamu. Saya semprot Pak. Waktu itu usia saya masih muda Pak, darah masih di penupun sini. Saya masih muda. Ya, masih muda jadi direktur pondok. Udah Pak, ceplas-ceplos ngomongnya udah.
Saya bilang enak banget kamu. Bapaknya aja angkat tangan. Saya ngomong gitu waktu itu. Pucet mukanya Pak. Saya nggak basa-basi langsung saya skakmat. Tapi tolonglah Ustaz. Ini pondok bukan kedok magic Mbak. Saya bilang. Ini bukan, saya ingat Bang. Mungkin tersinggung kali ya. Tapi ya namanya anak muda Pak. Gitu ya. Ya saya jadi pimpinan dulu itu umur saya 26 tahun, 27 tahun. Baru lulus. Ya gunung kudaki kan gitu kan ya. Tembok gue serundul kamu kan gitu kan ya. Jadi itulah fenomena yang terjadi gitu loh. Masukin pondok, udah pokoknya kalau ada apa-apa main tunjuk jadi tukang parkir. Nah ini lu paham. Dalam hal apa saja. Padahal pendidikan itu melihat, mendengar. Mas. Ya. Kita ancamannya berat akhirnya. Wailun lil mutaffifin. Oke, ada beberapa penafsiran para ulama ketika mereka menjelaskan ayat yang di surat At-Tahrim itu, ayat 6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada penjelasan menarik di sini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dari Abdullah Ibnu Abbas, sahabat radhiyallahu taala anhu, dari jalur Ali bin Abu Talha, muridnya. Ibnu Abbas mengatakan makna dari ayat itu adalah, perhatikan ini komentar Ibnu Abbas. Maknanya adalah i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah. Lihatlah, lakukanlah ketaatan kepada Allah dan jauhilah semua maksiat-maksiat itu. Siapa yang dimaksud? Siapa di sini objeknya? Orang tua. Qu anfusakum, yaitu Anda orang tua, lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat-maksiat itu. Kalau mau mendidik, didikan akidah, berarti apa? Berakidahlah Anda wahai orang tua dengan akidah yang kuat. Fahamilah akidah, fahamilah rukun iman, fahamilah bagaimana kita berakidah yang benar. Fahami Anda akidah itu. Imanilah Allah, imanilah para malaikat, imanilah para nabi dan rasul, imanilah kitab-kitab Allah, imanilah hari akhir, imanilah takdir Anda wahai orang tua. Kerjakan rukun Islam, ketaatan kepada Allah, berakhlaklah yang baik, tinggalkan semua maksiat. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Wa muru ahlikum bidzikri, dan suruh anakmu dan keluargamu. Suruh anakmu dan keluargamu. Hasilnya apa? Yunjikumullahu minan nar. Pasti Allah akan menyelamatkan kalian semua satu keluarga dari neraka. Nah, ini paket lengkap jemaah. Inilah konsep Al-Quran. Saya selalu ingin menjelaskan yang ini dulu. Bagaimana menyiapkan akidah anak dari dini. Yang dibahas anak aja, tapi dia melupa bahwa itu adalah bagian kecil. Ada bagian lebih besar yang Anda lupakan, Anda tinggalin gitu loh. Kan? Subhanallah. Dan komentar-komentar lain para ulama salaf di sini disajikan oleh Imam Ibnu Katsir yang bisa Anda baca di tafsirnya. Ya. Kemudian ada lagi jemaah ayat lain
Di surat An-Nisa di ayat yang ke-9. Coba cermati ini jemaah. Allah bilang wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Hendaknya mereka takut meninggalkan setelah mereka keturunan-keturunan yang lemah. Siapa yang dimaksud hendaknya mereka takut meninggalkan setelah mereka tidak ada nanti keturunan-keturunan yang lemah? Siapa yang dimaksud ini? Siapa? Orang tua. Keturunan-keturunan yang lemah berarti siapa? Anak-anaknya. Lemah apa? Lemah iman, lemah akidah, lemah ibadah. Hendaknya kamu wahai orang tua, takutlah nanti kalau Anda sudah tua, Anda sudah tidak ada, keturunan-keturunanmu ini lemah imannya, lemah akidahnya, lemah tauhidnya, ibadahnya kepada Allah. Takutlah kamu wahai orang tua. Oke, sampai di sini. Allah pasti ngasih solusi. Inilah metode Quran. Apa solusinya? Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan tutur kata yang baik. Loh, yang disuruh siapa ini? Ini firman Allah ini jemaah. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan ucapkan tutur kata yang baik. Siapa yang disuruh ini? Loh, yang ditakutkan keturunan lemah siapa? Anak, tapi kenapa yang disuruh orang tua? Jangan kita jadi tukang parkir, nyuruh-nyuruh tok, nyala-nyalain tok, nuntut. Ya. Subhanallah. Komentar Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Ini tokoh madhab Syafi'i yang keilmuannya lengkap. Ensiklopedia ini beliau ini. Alim tafsir, alim fikih, faqih, mufassir, dan ahli hadis. Ini Imam Al-Baghawi. Syafi'i, madhabnya tapi Syafi'i. Beliau bilang gini, falya'dilu fi amrihim liyaqdiyallahu lahum man ya'dil fi dzurriyyatihim. Adil di sini bukan adil dalam bagi duit loh ya, jangan difahami itu. Adil dalam pengertian syariah itu adalah berbuat baik. Ya. Liya'dilu fi amrihim, hendaknya mereka bersikap dan berbuat baik dalam semua urusan mereka. Jadi yang disuruh berbuat baik siapa? Orang tuanya dalam urusan anak-anaknya. Kenapa? Liyaqdiyallahu lahum man ya'dil fi dzurriyyatihi. Kelak kalau Anda wafat, nanti Allah akan menggantikan Anda orang-orang lain yang baik pula untuk anakmu nanti. Al jaza min jinsil, balasan sesuai dengan, paham tidak? Nanti kalau Anda nggak ada yang gantiin kalian. Siapa? Wallahu a'lam, bisa guru, bisa ustadz, kan? Siapa yang bimbing anakmu sepeninggal Anda? Nyata nggak ini? Oh nyata jamaah. Banyak di masyarakat kita yang seperti ini. Kok bisa gitu ya? Iya, karena orang tuanya berfungsi dengan baik. Allahu Akbar. Jadi inilah
yang namanya pendidikan itu, jamaah. Ya, kita mulai dari apa? Diri kita. Saya kasih ilustrasi di zaman sahabat. Pertama, putranya Abu Lahab yang namanya Utbah dan Utaibah. Utbah menikahi Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Utaibah menikahi adiknya. Siapa adiknya Ruqayyah? Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anhuma. Menikah, Pak. Putranya Abu Jahal. Kapan? Sebelum kenabian. Oke? Setelah kenabian, sang bapak berubah jadi paman penyayang, berubah menjadi paman yang memusuhi, jahat. Kira-kira anaknya nurun ngikut siapa? Ikut bapak. Kenapa? Karena itu yang dilihat dengar selama ini. Bapaknya menyuruh dia untuk apa? Menceraikan. Diceraikan sudah. Oke. Kasus lain, Khalid bin Walid memutuskan diri untuk menjauh dari lingkungan Makkah. Memutuskan diri untuk menjauh, menyendiri. Kenapa? Di hatinya mulai tidak suka dengan apa yang terjadi di Makkah. Di hatinya mulai ngerasa, Muhammad ini kayaknya benar nih. Banyak kejadian-kejadian yang aneh di luar nalarnya beliau. Setiap pertempuran yang tujuannya untuk membunuh Muhammad, saya gagal terus. Katanya Khalid. Kok gagal? Kok sia-sia ini pekerjaan saya? Bahkan Muhammad dan teman-temannya selalu berjaya terus. Banyak hal yang aneh yang dipandang. Akhirnya dia memutuskan diri untuk apa? Menyendiri. Lama beliau menyendiri. Membersihkan dirinya. Muncullah di tengah-tengah dia menyendiri surat sang adik yang sudah masuk Islam. Dia membaca. Intinya secara ringkas bahwa Rasul SAW bertanya tentangmu. Mana Khalid? Khalid itu orang cerdas. Gak mungkin Khalid itu tidak kenal tentang keindahan Islam. Pasti Khalid pernah mendengar dengan telinganya bahwa Islam ini adalah agama yang mulia. Ditambahi sama saudaranya. Jangan akluka akalaka. Jangan sampai akalmu membelenggu dirimu. Maksudnya hawa nafsu kamu merusak dirimu. Dengerin dulu, dengerin. Mulailah mendengar dia. Melihat. Disitulah Khalid bin Walid masuk Islam. Dan seterusnya jemaah. Dan seterusnya. Umar bin Khattab mendengar ayat Quran. Masuk Islam. Inilah pengaruh pendengaran orang tua dan sekitarnya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan jemaah. Ya, bahwa pengaruh terbesar dalam mendidik anak itu adalah sama orang tua. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, lalu apa yang perlu ditanamkan kepada anak-anak itu? Tentu yang perlu ditanamkan adalah prinsip dasar utama, yaitu akidah dan ibadah kepada mereka.
Ini yang perlu kita tanamkan pertama. Kok bisa? Inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu. Apa buktinya? Buktinya adalah di surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bunai innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat dengannya, yaitu tauhid. Begitu juga Yakub berwasiat dengannya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya Ismail, Yakub. Yakub berwasiat kepada anaknya Yusuf, Ishak. Ya kan, di atasnya. Maaf, Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya Ishak. Ishak berwasiat kepada anaknya Yakub. Yakub berwasiat kepada anaknya Yusuf. Itulah keturunan Israel. Apa wasiatnya? La ilaha illallah, tauhid. Itu yang ditanamkan kepada mereka. Kemudian apalagi? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya apa ini? Amal saleh, ketaatan. Janganlah kalian wafat melainkan kalian terbiasa melakukan amal saleh. Disinilah penanaman akidah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Dan pembiasaan apa itu? Ibadah dan akhlak. Makanya para nabi dan rasul selalu mengatakan kepada umatnya apa? U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadahlah kalian kepada Allah karena kalian tidak memiliki sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini yang ditanamkan oleh para nabi dan rasul terdahulu pada anak-anaknya. Dan ini yang diajarkan Al-Quran kepada kita dari dini sampai meninggal nanti. Contoh lain adalah Luqman Al-Hakim. Di surat Luqman yang ke-13 itu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, jangan berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Lalu diajarkan pula ibadah, salat. Lalu diajarkan pula akhlak. La tusair khaddaka linnas. Ya, jangan kalau ngomong sama orang, jangan angkat dirimu, jangan sombong, ngeremehin orang, jangan. Ya. Lihatlah jemaah. Berarti orang tuanya sudah memiliki paham tentang tauhid, paham tentang apa itu syirik, ibadah, ya. Ini yang ditanamkan Al-Quran. Karena memang itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan alam semesta, ya ini tujuannya. Tauhid. Tanamkan itu. Bagaimana caranya menanamkan akidah kepada anak-anak? Caranya adalah hadis Ibnu Abbas yang riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan di sana saat itu Ibnu Abbas mengatakan kuntu radifan Nabi SAW. Saat itu saya dibonceng sama Rasulullah SAW, duduk di belakang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam,
Inni u'allimuka kalimat. Nak, saya mau ajarin kamu beberapa nasihat. Ibnu Hajar mengomentari kata Rasulullah SAW yaitu nak, gulam. Gulam itu bahasa kita anak. Itu dibahas ini sama ulama hadis. Kata gulam itu anak kira-kira umur berapa, kata Ibnu Hajar. Sedetail itu ya ulama kita. Kira-kira umur berapa itu Ibnu Abbas itu saat itu? Ibnu Hajar mengatakan ya kira-kira umurnya 6 sampai di bawah 10. Antara 6 sampai 10. Berarti kalau kita umur berapa? SD. Kata Ibnu Hajar antara 5 sampai 10 lah. Antara itu rentang itu. Itu gulam katanya. Ya gulam. Nah, saya mau ajarkan kepada kamu beberapa nasihat. Lihat nasihat Rasulullah SAW pada anak-anak kecil di sini. Ihfadhillaha yahfadka. Jagalah Allah, nanti Allah menjagamu. Apa faham anak kecil umur segitu dikasih kata-kata ini? Buktinya faham Ibnu Abbas. Kalau kata ini disampaikan ke orang dewasa zaman sekarang, faham? Hah? Enggak faham. Tapi anak kecil di zaman itu sudah pintar berarti. Berarti sekarang enggak ada apa-apanya di zaman dengan anak kecil intelektualnya. Terus sekarang merasa dirinya pintar lagi. Kalah sama anak SD di zaman itu ya. Rasulullah faham. Maaf, Ibnu Abbas faham. Ihfadhillaha yahfadka. Para ulama, rame-rame menjelaskan makna hadis ini. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Artinya apa? Inilah iman dan ketaatan. Ini tauhid dan ketaatan. Secara umum. Nanti apa? Nanti Allah jaga kamu. Apanya? Semuanya. Fisiknya, imannya, amal solehnya. Dijaga semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dirinci oleh Rasulullah SAW. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta sama Allah sana ya. Tuh, ini diajari tauhid. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, minta sama Allah. Nah. Apa itu? Pengen pinter, minta sama Allah ya. Pengen bisa pelajaran, minta sama Allah. Pengen faham pelajarannya, minta sama Allah. Pengen jadi anak soleh, solihah, minta sama Allah. Nah. Ya kan? Pengen gede nanti jadi ini, jadi itu, minta sama siapa? Sama Allah. Ada kejadian unik, tapi nilai edukasinya bagus di satu sisi. Dulu saya pernah umrah bimbing jamaah. Salah satu jamaah itu satu keluarga dia berangkat umrah. Di antaranya ada anaknya 2 diajak. Yang satu kayaknya SD mungkin kelas 1 lah, kayaknya lebih kelas 1 kayaknya enggak. Gendut gitu inget anak-anaknya. Ya. Yang satunya perlu digendong. Pasti yang gendong kan ayahnya, mamanya kan enggak kuat gendong tawaf kelamaan kan ya. Bingung dia. Saya bilang gini, Bu, Pak, biar anaknya sama saya. Saya bilang gitu. Adik, mau nggak jalan sama Ustadz? Mau. Ustadz tuntun saya ya. Ya, jalan di samping Ustadz lo ya.
Ya Ustadz nggak mau gendong kamu, siapa yang mau gendong kamu? Enggak, jangan sendiri, jadi laki-laki kuat. Mau, aku kuat. Wah, seneng orang tuanya kan. Kita tanam kemandirian di situ. Ayo, tawaflah Pak sama saya. Di sebelah saya. Terus, kamu mau doa apa? Udah Ustadz, udah saya tulis dari rumah. Wah, lucu anaknya, Masya Allah tuh, tabarakallah. Emang kamu mau minta sama siapa? Minta sama Allah lah. Ini Ka'bah, saya minta sama Allah. Ini nilai edukasinya. Ini akidah, akhlak, akidah yang ditanamkan orang tuanya. Apa yang kamu minta? Nih, tata catat biar aku nggak lupa. Tulisannya tulisan anak umur segitu. Mana? Ya Allah, aku kepengen jadi presiden. Ya, terlepas dari konteks ini loh ya, namanya anak-anak kan ya. Tapi mindset dia apa di benaknya dia? Saya kalau punya sesuatu mintanya sama Allah, Ka'bah. Ini akidah, ini zen. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Coba bayangin kalau sampai gede orang ini tuh, anak ini tumbuh di mindset dia, di lembaran-lembaran hatinya yang nggak bakal hilang, tercatat di situ dengan tinta cahaya dari Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Anda kalau minta sama Allah sampai gede Mas. Mungkin nggak anak ini terus tiba-tiba pergi ke kuburan minta ke kuburan? Hah? Dia akan ngomong, dari kecil saya tidak diajarin itu. Dari kecil saya diajarin kalau minta sama Allah. Saya nggak diajarin ke situ. Saya diajarin suruh minta sama Allah. Suruh angkat tangan. Minta sama orang enggak boleh, kecuali makanan, minuman, umpama minta tolong boleh. Tapi kalau kamu meminta yang lain, minta sama Allah, kan nggak bisa dirinci kalau sama anak-anak kan. Ya. Jadi inilah akidah ditanamkan. Rasulullah SAW cuma ngajarin itu, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah ya. Ini akidah Pak, kuat ini. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Nah. Akidah kuat. Terus diajarkan sama Rasulullah SAW jiwa seorang yang punya kemandirian, punya kekuatan power dengan tauhidnya. Diajarkan sama Rasulullah. Apa? Fa'alam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ini kemandirian didasarkan atas tauhid. Nah, andai manusia sedunia semuanya berkumpul ingin ngasih hadiah sama kamu, mereka tidak akan bisa ngasih apapun sama kamu. Yang bisa ngasih hanyalah, kalau toh Anda dapat, bukan mereka yang ngasih, tapi Allah yang ngasih. Waduh Pak, kira-kira kalau gede jadi apa nih anak Pak? Jadi orang yang gak akan minta-minta sama orang Pak. Jadi orang yang hidupnya punya muru'ah, punya kewibawaan, punya tauhid, hidupnya gak ngandel orang Pak, yakin bahwa hanya Allah yang bisa memberikan saya semuanya. Gak jadi orang lelet, usaha gagal gak apa-apa, karena yang ngasih Allah kok, bukan kamu yang bikin saya gagal. Usaha lagi gagal, nggak apa-apa. Kenapa? Dari kecil saya diajari bukan untuk menjadi manusia yang mental kerupuk. Allah yang memberikan semuanya. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Sebaliknya, jika semua orang sepakat untuk apa? Mencelakai kamu, kamu tidak akan celaka.
kecuali Allah. Kalau toh kamu celaka, bukan karena mereka, Allah yang mentakdirkan kamu celaka, nak. Kalau kamu usaha bangkrut, bukan orang sebabnya, tapi itu takdir Allah, nak. Dia tidak pernah menyalahkan orang. Dia menjadi manusia yang punya kemandirian yang kuat, punya tanggung jawab dia dari tauhid ini, Pak. Bukan manusia yang lembek, mental kerupuk, enggak, Pak. Kenapa? Karena ditanamkan dari kecil, Pak. Ini. Dan seterusnya panjang itu. Ada 9 item akidah diajarkan oleh Rasulullah SAW di hadis itu dengan beragam riwayat-riwayatnya. Tahuilah bahwa kemudahan itu datang setelah kesulitan, nak. Artinya apa? Kamu akan melewati banyak kesulitan-kesulitan untuk capai kepada tujuan, yaitu kemudahan. Lo dari kecil, Pak, diajarin begini, Pak. Kan gak jadi anak apa? Lelet, Pak. Lembek, dikit-dikit minta enaknya doang. Kan enggak kan? Berarti apa? Oh, saya harus sulit dulu ya? Iya, kamu harus sulit dulu untuk mendapatkan kemudahan. Dan itu Allah yang ngatur, nak. Akidah. Dididik untuk ke arah situ. Dan seterusnya, bahasan itu yang panjang lah. Ya, ini yang membuat kekuatan itu ada. Nah, ini kan tidak, Pak. Sekarang yang ditanam anak dari kecil apa? Fulus. Ya? Fulus, Pak. Pengen tahu? Tak kasih contoh ya. Si Budi punya kelereng 10. Begitu kan pelajaran matematika ya. Si Budi punya kelereng 10. Dia pun main dengan kelereng 10. Satu kelereng pecah. 2 kelerengnya masuk ke selokan. Yang satu dikasih ke temannya. Berapakah sisa kelereng si Budi? Berapa? Hah? 6 kan? Ah, tinggal 6, Mas. Berarti kalau dia punya duit, punya makanan, ngitung enggak dia? Itu kalau saya bagi tinggal dikit dong. Enggak. Ditambah omelan emak. Nih, mama bawain makanan. Kamu makan lu ya, awas kamu bagi-bagi sama temenmu. Pulanglah anak sekolah. Habis makanannya? Habis, Bunda, Mama. Wah, seneng mama ya kan, dihabisin, seneng mama. Siapa yang makan? Tak bagi-bagi. Kamu itu ya, Mama capek-capek bikin, kamu bagi-bagi. Ini yang dablek siapa, Mas? Siapa yang dablek? Mamanya yang dablek. Harusnya apa? Besok Mama bawain 1 keranjang kamu, nak. Bagiin ke teman-temanmu semua. Oh gitu ya? Iya. Ada kasus ini kejadian, Mas. Nah, ini kelas atas ini. Ini habis lebaran. Ini anak lebaran kan dapat uang lebaran kan gitu. Dari omnya, dari tantenya, dari saudaranya, ini gitu. Dari ayahnya, dari mamanya, terkumpullah uang lebaran sekian belas juta. Belas juta, Bu. Tapi kalau sekarang kan, ini mama yang nyimpen ya, pinter mamanya. Wallah, mamanya guru besar, profesor mamanya. Kata orang, cewek dilawan. Mulutnya 10, Mak. Ya, mama yang nyimpen, kalau kamu yang nyimpen, enggak aku yang nyimpen, enggak bisa. Udah dilawan perempuan. Ini apa? Ini anak uangnya ditaruh di rekeningnya sama orang tua.
ringkas cerita, suatu hari mamanya ngecek, ini rekening utuh enggak? Tinggal dikit mas. Kaget mamanya. Buat apa ini? Ayahnya juga nanya lah ke saya, Ustadz gimana, apa yang harus kami lakukan? Nah dulu, kamu jangan marah-marah begini, enggak bijak. Gimana Ustadz? Panggilin anakmu, ajak main, ngomong baik-baik. Oh iya ya? Ya iyalah. Kamu jangan jadi itu tadi, jangan jadi tukang parkir, orang nunjuk-nunjuk. Ya anak pasti diem. Oh iya ya. Ajak panggil, ajak main, ngobrol sana kemari, tanyain. Oh ya, nah, berapa lama telepon lagi. Anaknya cerita, iya ma, aku itu ngeliat ma, kesian. Guru-guru di sekolah itu ada yang makan, ada yang makanannya cuma begitu, saya kasihan. Kan orang kaya nih ceritanya kan. Makanannya begitu, ada yang kayaknya nggak makan. Teman-temanku juga makannya begitu. Terus gimana? Itu duit aku ambil mah. Terus tak bagi-bagi ke guru-guru di sekolah. Biar makannya enak gurunya. Itu sontak ayahnya spontan, tanpa diajari. Ayahnya spontan. Nak, kalau butuh lagi ngomong sama ayah. Ayah kasih kamu buat bagi ke gurumu. Saya bengong. Masya Allah, ini orang tua hebatnya. Apa mindset di benak anaknya? Ustadz main ke rumah, ayo. Mainlah saya sama anak saya. Pulang, semua mainan dia di rumahnya ditaruh di kardus, dibawa ke mobil saya. Ustadz bawa pulang, buat anaknya Ustadz. Besoknya anak saya bilang, Bi, main lagi ke rumahnya dia. Enaknya emang kakak malu, gundulmu. Lihatlah, luar biasa kan? Ya tentu anaknya sekarang udah pada menikah, udah gede-gede kan. Itulah jemaah. Inilah didikan. Dimulai dari siapa semua itu? Orang tuanya. Ya, orang tuanya itu yang menanamkan seperti itu jiwanya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, biar nggak kesana kemari bahasannya. Ya, cukuplah sedikit tapi tajam, lebih afdal. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami dari kajian atau uraian Ustaz yang begitu luas dan mendalam. Ada hal yang mengetuk hati kami untuk mengajukan pertanyaan, yaitu berkaitan dengan wasiat utama para nabi. Wasiat apa? Wasiat utama menanamkan kepada anak-anaknya seperti Nabi Ibrahim seperti mengatakan tadi, yaitu menanamkan akidah atau tauhid kepada anak-anaknya, yaitu kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang patut dipuja dan disembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sebenarnya dalam menanamkan tauhid ini bukan saja setelah anak itu sudah besar atau sudah lahir, tapi malah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di kala 140 hari 4 bulan 120 hari masa kandungan itu kan sudah ada dialog antara Allah Subhanahu dengan roh janin itu. Jadi mana tauhid dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, intinya apa? Pertanyaan Bapak intinya apa? Ya. Inti pertanyaan Bapak apa? Maksud saya apakah dengan adanya dialog tadi ini dalam menanamkan, kan ini berarti waktu roh ditanya apakah mengaku aku Tuhanmu, itu kan suatu akidah keyakinan ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah di kala manusia ini lahir, bayi itu lahir,
Apakah pada udah lahir sudah dia berstatus sebagai seorang muslim atau bagaimana? Sekalipun misalnya bapaknya itu bukan non muslim, tapi dengan adanya dialog ini, apakah statusnya sudah masuk sebagai seorang muslim? Itu mohon penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang Bapak sebutkan itu di surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil dari anak-anak Adam min zuhurihim, yaitu dari punggung-punggung mereka, keturunan-keturunannya, lalu Allah membuat kesaksian kepada mereka, pada diri orang-orang itu, tidakkah aku Rabb kalian? Mereka menjawab, iya, syahidna. Apa maksud ayat ini? Ibnu Katsir mengatakan, Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan keturunan-keturunan Adam itu dari punggung-punggung mereka. Sambil mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri bahwa Allah adalah Rabb mereka. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali-Nya. Ini makna ayat itu. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa Allah menetapkan fitrah manusia. Fitrah manusia yaitu fitrah yang beriman. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Luruskanlah wajahmu untuk agama yang suci dari syirik ini. Inilah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Maksudnya jamaah, Allah ciptakan manusia ini dengan fitrah beriman dan bertauhid. Jadi setiap orang yang lahir ke muka bumi ini, dia sudah menjadi orang yang beriman, bertauhid. Dan ini juga didukung dengan hadis Rasulullah SAW, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu dijelaskan oleh Imam Nawawi atas hadis ini, yaitu tauhid. Setiap orang terlahir dalam kondisi iman, tauhid. Oke? Lanjutkan hadis ini. Lanjutkan hadis. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak ini lahir muslim, Islam, tauhid sudah. Tapi bapaknya Kristen, ibunya Kristen. Maka ketika lahir, anak ini langsung dijadikan Kristen oleh bapaknya. Bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, anaknya lahir dibikin Yahudi. Anak bapaknya Hindu, Buddha dan seterusnya, dibikinlah anaknya Hindu, Buddha. Jadi yang merubah fitrah itu siapa? Bapaknya, Pak, sama ibunya, Pak. Jelas. Kembali lagi ke siapa? Orang tuanya. Ya. Jadi orang tuanya, Pak, yang merubah. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Saya menciptakan hamba-hambaku ini suci dari syirik. Tapi setan-setanlah yang mengotorinya. Siapa setan ini? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bisa jin, bisa
Kalau manusia siapa? Bapak ibunya jadi setan. Nah, kalau bapak ibunya nggak ngerti agama, kosong, ya berarti anaknya nanti akan dibikin fitrahnya dirusak sama dia. Fitrahnya dihapus sama dia dengan perilaku orang tuanya yang jauh dari agama. Kalau bapak ibunya pelaku klinik, Pak, anaknya lahir akan disiram 7 kembang, Pak. Benar gak? Belum lahir, 4 bulan, siraman kembang. 7 bulan, siraman kembang. Anaknya lahir, ditaruh di ember, disiram kembang 7 rupa. Loh, anak ini belum lahir, sampai lahir sudah nanti ajarin klinik. Jadi kasih 7 rupa, 8 rupa, segala macam rupa. Mulai tumbuh, sama lagi dilakukan acara-acara yang seperti itu. Ditaruh di kerobokan lah, ditaruh di kurungan lah. Nanti ibunya juga disiramin kembang biar setannya datang. Loh, ini anak masih kecil sudah diajarin syirik. Bagi ulama yang menganjurkan azan bagi bayi seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berdalil dengan hadis Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW azan fi udhunail Hasan wal Husain, bahwa Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinganya Hasan Husain. Ibnu Qayyim memandang hadis ini valid, lalu beliau mengatakan dianjurkan untuk azan. Kenapa? Karena adzan itu adalah kalimat tauhid. Berarti kalau bayi lahir, artinya yang pertama kali masuk ke memori dia apa? Tauhid yang menguatkan fitrah dia. Ini argumentasi Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa itu sunnah. Ya. Jadi memang terlahir fitrah, yang rusak bapaknya, orang tuanya. Ada yang anak dari lahir sudah tidak dikenalkan agama. Ada yang dari lahir sudah dikenalkan dengan dunia klinik, perdukunan dan syirik. Ada yang dari lahir sudah dikenalkan dengan maksiat. Oke. Teori barat mengatakan, Pak, ada 8 jenis kecerdasan manusia. Salah satu dari 8 kecerdasan itu versi orang barat adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musik. Mereka menganalisa versi mereka bahwa musik klasik itu mampu menumbuhkan kecerdasan pada memori otak kanan anak. Dari kapan kecerdasan itu akan muncul? Di saat usia 4 bulan yang beritahu. Jadi ketika 4 bulan, sang ibu harus sering-sering dengerin musik. Jadi anak ini gede, terus didengerin musik, akhirnya lulus dari situ, lulus jadi pemain musik, tidak kenal Quran. Milih mana Anda? Makanya mulai masuk TK, nyanyi. SD nyanyi, semua nyanyi sekolahnya. Loh kalau nggak nyanyi susah Ustadz, difahami ini anak-anak kan harus pakai nyanyi semuanya. Kata siapa? Bapak kita pinter-pinter gak kenal nyanyi. Para ulama besar-besar kagak kenal balonku ada 5. Akhirnya demi nyanyi jadi begok semua. Bangun tidurku terus mandi, habis mandiku gosok gigi bantu ibu kagak sholat subuh. Bahlul guru TK-nya. Bener bahlul guru TK-nya. Turun temurun bego. Coba mohon maaf ya bahasa saya ya. Emang kan nggak ngajarin anak itu. Bangun tidurku terus mandi, habis mandi ini sholat subuhnya kapan? Loh maksudnya ya sholat subuh. Ya ajarkan bahwa bangun tidur, wudhu, sholat subuh.
Kalau bangun tidurku terus mandi, bangun itu matahari keluar barang. Bahlul kata orang Arab. Nah ini akibatnya Pak. Jadi yang bikin nyeteng ini siapa yang setting ngerusakin? Fajtalat humus syayat. Setan yang ngotorin. Jadi mendidik anak itu sebetulnya sikap perilaku orang tua. Itu yang dicontoh oleh anak. Bukan anak itu harus, sini duduk. Ayah ajarin kamu kalimat tauhid. Loh, itu kan kalau udah gede, kalau masih kecil-kecil kan dia melihat, mendengar. Ya kan? Sikap, perilaku yang dikasih, yang berupa contoh, nanti anak meniru. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, masih ada lagi pertanyaan di sini. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan dari ibu-ibu. Jadi kalau nggak ada dari ibu-ibu, Assalamualaikum Ustadz, putri saya tidak sengaja mengucapkan selamat ulang tahun kepada temannya. Hal ini terjadi karena terbawa suasana, sehingga dia mengucapkan kalimat itu. Padahal sebenarnya dia tahu bahwa sebenarnya dalam Islam tidak ada ulang tahun. Saya mengerti bahwa dia tidak sengaja. Saya pun sudah mengajarkan dia berulang kali. Hanya ketika kemarin dia mengucapkan selamat ulang tahun, saya merasa sedikit bersalah menjadi orang tua karena mungkin kurang terus mengingatkan anak saya. Pertanyaannya, bagaimana agar orang tua tidak merasa bersalah atau merasa gagal ketika anak melakukan kesalahan atau kelalaian? Ya, kan itu kita katakan di depan tadi bahwa pendidikan ini banyak faktornya. Faktor orang tua, faktor lingkungan, teman, sekolah. Ya kan? Kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islami, ulang tahun lah dan sebagainya, musik lah. Ini dia peroleh dari mana? Apakah dia peroleh dari sekolah? Kan? Apakah sekolah ikut mengajarkan itu? Kalau sekolah ikut mengajarkan itu, kemudian Anda di rumah teriak-teriak, ya kayaknya bertepuk sebelah tangan Anda. Karena sekolah ngajarin itu. Sekolahnya ngajarin nggak benar. Oh, sekolah nggak ngajarin itu semua. Anda juga tidak mengajarkan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Tapi kalau dia belajar, nah berarti ada faktor yang lain yang mempengaruhi dia. Apa itu? Lingkungan, tontonan. Anda cek lagi, apa yang ditonton sama dia? Oh enggak, tontonan enggak ada umpamanya. Oh berarti teman. Dapat dari mana dia itu? Begitulah seterusnya. Anda harus analisa. Kemudian setelah itu apa? Disitulah mulai pendampingan. Itu ngasih tahu. Ingetin anak. Dan ingat, bahasa anak itu adalah satu kata, saklek. Tidak ada bahasa anak itu kayak orang dewasa. Begini, jadi begini nak. Di dalam Islam, ya kakak paham anak mah bu. Bahasa anak itu simple, saklek. Ulang tahun tidak boleh, dosa, haram. Itu bahasa anak. Itu bahasa anak. Muter-muter kamu kagak ngerti anakmu bang. Ngomong apa? Gak boleh dengerin musik. Kenapa? Dosa, haram. Guruku dengerin, bilang ke gurumu musik haram. Titik. Itu bahasa anak. Kenapa? Mindset. Kosakata dia belum banyak. Pola logika berpikirnya juga belum berkembang. Kemampuan komunikasi dia juga belum baik. Jadi bahasanya simple. Sama orang dewasa juga kalau dikasih bahasa simple dia akan lebih senang. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi mirip ini.
Ustadz, anak kami sudah mulai beranjak dewasa. Setelah lulus pondok kuliah, setelah lulus pondok dia kuliah umum. Ada rasa kekhawatiran kami bahwa anak kami terbawa di lingkungan yang kurang baik di luar sana. Mohon nasihatnya, selain doa, apa saja yang harus kami lakukan? Ya, yang jelas tetap tidak boleh jadi tukang parkir. Terus jadi apa? Jadi pendamping dan teman yang baik. Ya, harus. Jadi teman dan pendamping yang, kok udah gede Ustadz? Ya gede juga anak. Ya, gajah juga gede, tetap aja anak. Ya Pak ya, teri juga anak, bapaknya juga cilik gitu, tetap dia cilik. Ya, ya, anak ya tetap anak. Ikan hiu juga anaknya gede. Ya, sudah anak akan tetap anak. Walaupun kuliah, pendampingan, ngobrol yang enak. Obrolan-obrolan santai itulah nilai edukasi yang luar biasa. Ya, kuliah, hati-hati lo nak ya, hati-hati ya. Ya, jangan begini ya, jangan begini. Jauh dihargai daripada Anda jadi tukang parkir. Awas kamu, awas kamu. Ya anak nggak akan menghargai karena dia udah gede kok. Dia udah gede, dia bisa terbang sendiri. Tapi kalau Anda mendekati, dia akan menjadi anak yang menghormati. Kenapa? Dia akan bangga, saya punya orang tua yang care sama saya. Ya. Itulah. Contoh, kenapa anak kecil lebih senang sama kakeknya daripada sama bapaknya? Lebih senang sama neneknya daripada sama mamanya. Kenapa? Kenapa Bu? Karena mama dan bapaknya jadi tukang parkir. Kalau kakek kan enggak. Ya. Ngapain? Dipanggil, diajak main, diajak dolanan, diajak ini, diajak ini. Di tengah-tengah itu baru kakeknya ngomong, ya kan? Nah, enggak boleh. Emang enggak boleh kek? Enggak boleh, nak. Itulah kakek. Makanya dibilang apa? Kebapaan. Nenek juga gitu diajak main. Jangan begitu caranya. Sini sama nenek, sini sama nenek. Iya mama jahat nek, kayak kan gitu kan. Nah main deh, udah sama kakek aja. Dia dilupakan dulu yang itu sama dia, ya Pak ya. Kalau main cucunya Pak ya, dilupakan sama dia, diajak main dulu, seneng, happy dulu, baru setelah itu dinasihati pelan-pelan. Lah kan orang tua kan tidak, ya darahnya masih di sini darahnya dia. Harusnya ketika gede anaknya jadi lawan, jadi musuh nanti. Ya, harusnya tidak. Anak itu teman saya. Ya, teman. Walaupun udah gede, udah nggak lucu-lucu, Ustaz. Ya enggak apa-apa, gede teman kita duduk ngobrol. Asik gitu loh. Itulah. Kalau kita tidak jadi tukang parkir. Kalau jadi tukang parkir, akhirnya dia parkir, habis parkir tinggal kabur sama dia. Gak bayar dia. Atau Anda hanya dihargai dengan serupiah, 2 rupiah uang saja. Itulah. Makanya Allah bilang apa? Laqad mannallahu alaikum rasulan min anfusikum. Rasul dari diri kalian. Maksudnya apa? Duduk bersama kalian, ngobrol sama kamu, mendengarkan keluh kesah kamu, ngasih arahan, bimbingan. Sampai kata Anas bin Malik apa? Wallahi, saya tidak pernah memegang tangan yang lebih lembut dari tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau saya disuruh, Rasulullah SAW tidak pernah ngomong, kenapa kamu ngerjain itu? Kenapa nggak ngelakuin yang ini? Gak pernah. Paling mentok kalau saya nggak ngerjain, cuman senyum tok.
Mana ya Anas? Belum ya Rasulullah. Ya. Angel jamaah kita jawab begitu. Disuruh nggak dikerjain. Wah. Ya kan? Suatu hari kata Anas bin Malik, saya disuruh sesuatu sama Rasul SAW. Lalu aku bertemu dengan anak-anak yang sebaya. Bayangin aja Anda suruh terus ketemu temennya main bola di situ. Apa yang terjadi? Main bola. Rasulullah SAW nunggu. Ini contoh aja ya. Rasulullah nunggu. Tiba-tiba beliau ada orang yang nepuk punggungku. Saya nengok Rasulullah SAW. Mana ya Anas? Belum ya Rasulullah. Ya sudah. Lu kan habis lah hatinya orang Pak. Orang nggak usah Anda marah. Dia akan lari sendiri. Gak enak. Saya belum. Bener gak? Inilah akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ini ma'ahwajana ila hadal khuluqal karim. Kita ini butuh akhlak-akhlak yang begini. Makanya kita ini yang muda-muda, Anda yang muda-muda ini baru-baru menikah, belajarlah rumah tangga dari orang tua-tua. Ya. Belajarlah rumah tangga dari siapa? Dari orang tua-tua. Kenapa? Mereka udah nyelam lautan. Ya itu tadi kalau didik itu ada kelembutan. Orang tua yang mana? Orang tua yang beriman, bertauhid, beribadah sama Allah. Di situ ada apa? Ada akhlak. Wallahu a'lam. Sama, temeni terus. Ya. Bukan berarti lulus pondok nggak usah sekolah umum. Ya enggak apa-apa, sekolah umum silakan. Kan nggak semua anak harus masuk pondok, Mas. 1, 2. Kan nggak semua anak harus jadi ustadz. Ya. 3. Kebaikan, akhlak, akidah, ibadah emang harus diperoleh dari pondok? Hah? Tidak. Dia bisa belajar akidah di mana saja, apalagi zaman sekarang. Dia bisa belajar akidah di mana saja. Dia belajar ibadah di mana saja. Apalagi di pondok cukup lama dia belajar. Ya. Yang tersisa kita adalah apa? Yang dampingi, ngawasi, ngontrol, ngobrol yang enak. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yang terakhir tadi, bagaimana cara menanamkan tauhid kepada anak yang sudah besar? Suruh duduk di pengajian kalau udah gede, Bu. Suruh datang di pengajian. Tuh ada hari ini ada kajian ini ada kajian ini, ayo datang sana. Kalau dia nganggur, kalau nggak kuliah, iya kan? Suruh datang di pengajian, aktif di kajian sana, kajian. Baca bukunya dan sebagainya. Udah gede kok. Ya, kalau anak-anak kan perilaku, sikap. Kalau udah gede, belajar. Sudah waktunya dia untuk menyelami dunia intelektual. Ya, kalau sekolah SD, SMP, SMA, perilaku masih sikap. Tapi kalau sudah ranah di atas itu, sudah masuk ke ranah intelektual, pendalaman ilmu. Harus duduk dia. Oh dia sekolah umum. Kalau dia sekolah umum, dia harus duduk di majelis-majelis taklim. Tapi kalau dia sudah sekolah dinia, ya udah dia belajar di kampusnya itu nanti. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.